Kembali dalam program Sound Doctrine, saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 3 ayat 1 berkata, "Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah." Dalam bahasa aslinya dikatakan pistos ho logos eitis episkopes oregetai kalau ergoi epitimei. Saudara, jadi ada sedikit perbedaan terjemahan antara bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia berkata benarlah perkataan ini, tetapi dalam bahasa asli sebenarnya dikatakan pistos ho logos. Artinya inilah sound doctrine. Itu sebabnya Pendeta Wanda Dumais selalu bicara mengenai sound doctrine. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang sesuai dengan seluruh maksud Tuhan. Ajaran yang tidak korupsi, ajaran yang tidak error, ajaran yang tidak mengandung kuman, ajaran yang steril dan bersih, yang tidak mengandung bakteri, higienis. Jadi ajaran yang benar itu adalah ajaran yang bersumber dari Alkitab. Di sini Paulus memakai kata pistos ho logos. Jadi Paulus katakan, "Hai Timotius, dengarlah ajaran yang benar ini." Paulus mengajarkan ajaran yang benar dan Paulus mempraktikkan ajaran yang benar. Paulus berkata kepada Timotius bahwa untuk memilih hamba-hamba Tuhan, Paulus berkata ada satu sound doctrine yang perlu diketahui oleh setiap orang yang ingin menjadi hamba Tuhan. Jadi sound doctrine bagi orang yang ingin menjadi hamba Tuhan adalah: satu, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, ingin menjadi hamba Tuhan, menginginkan pekerjaan yang indah. Sound doctrine-nya adalah yang pertama, melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, itu adalah pekerjaan dengan standar yang tinggi. Pekerjaan itu juga menghendaki orang-orangnya mempunyai kapasitas yang tinggi. Itu sebabnya saudara, kalau engkau ingin melayani Tuhan, engkau harus diperlengkapi. Engkau harus memiliki sound doctrine yang baik. Engkau harus mengeksegesis ayat dengan baik. Engkau harus menafsirkan ayat dengan baik, menggunakan ilmu hermeneutik yang baik, eksegesis yang baik, lalu menghasilkan ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran itu engkau ajarkan kepada jemaat. Jadi, saudara di sini, hamba Tuhan itu bukan pekerjaan yang sambil lalu, bukan pekerjaan yang sekedar hobi, bukan karena seorang yang sukses di dalam pekerjaan sekuler lalu diundang untuk bicara firman Tuhan di mimbar gereja. Dia melayani pemberitaan firman Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan karena orang itu sudah sekolah tinggi, sudah mendapat gelar profesor, sudah mendapat gelar doktor di dunia sekuler, di dunia universitas atau dunia yang tidak ada hubungan dengan Alkitab, lalu diundang untuk melayani Tuhan. Yang penting dalam pengajarannya apa? Begitu. Bukan kesuksesannya. Bukan karena dia sukses di dunia bisnis. Bukan karena dia pebisnis sukses. Lalu sekarang dia pensiun ingin melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Tidak seperti itu. Hamba Tuhan itu mempunyai standar yang tinggi sekali. Dikatakan oleh Paulus, sound doctrine-nya adalah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tinggi. Dan pekerjaan ini menghendaki skill atau kecakapan yang tinggi. Engkau mau menjadi hamba Tuhan, firman Tuhan katakan ini adalah pekerjaan yang sangat tinggi. Sangat tinggi derajatnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kecakapan tinggi. Dan menurut saya katakan ini tidak ada pekerjaan yang lebih indah selain melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang sudah menebus hidup kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Dilakukan dengan standar yang tinggi. Dilakukan dengan kecakapan yang tinggi. Yang kedua, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang terpandang, yang mulia, orang yang respectable di
dihormati, diakui orang. Jadi secara karakternya harus benar dan juga orang tersebut mempunyai kekuatan jasmani yang luar biasa. Karena melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang tidak henti-hentinya. Pekerjaan yang boleh dikatakan tanpa istirahat. Pekerjaan yang selalu menuntut engkau dimanapun engkau ada untuk selalu siap. Dan juga pekerjaan menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang berada di dalam situasi yang bahaya. Makanya engkau perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara, kata-kata ini sekali lagi saya ulangi penyampaian saya yang lalu, bahwa kata-kata ini, pistos hologos ini, yang Paulus katakan estis episkopes oregetai kalo ergoi epiteme ini adalah kata-kata yang tersirkulasi di jemaat mula-mula. Bahkan mereka mendoakan hal itu. Bahkan mereka sudah tahu bahwa orang yang ingin melayani Tuhan adalah orang yang berada di dalam bahaya. Karena itu orang-orang seperti ini harus didoakan. Orang-orang seperti ini harus terus-menerus kita bawa kepada Tuhan. Jadi saudara, mengapa melayani Tuhan itu jabatan yang indah? Mengapa melayani Tuhan itu merupakan satu pekerjaan yang mulia? Karena melayani Tuhan menghendaki engkau mempunyai karakter yang baik. Menghendaki engkau mempunyai satu attitude yang baik. Makanya saya mau bilang, orang yang karakternya sudah bengkok itu sulit sekali untuk menjadi hamba Tuhan. Artinya begini, dalam satu komunitas, kalau engkau sudah melihat ada orang yang sudah kawin cerai, itu lebih baik sudah tidak boleh naik di mimbar. Begitu di komunitas tersebut. Kalau engkau tahu orang tersebut pernikahannya tidak beres, orang tersebut sebenarnya sudah gagal sebagai hamba Tuhan. Tidak boleh lagi memberitakan Injil. Bagaimana kesaksianmu akan didengarkan? Bagaimana engkau mau bicara di depan mimbar mengenai keluarga? Oh, orang bilang, alah, itu orang itu bagaimana dia sudah bersinah, dia punya anak dengan orang yang lain, lalu sekarang mau jadi hamba Tuhan. Orang tidak akan dengarkan kesaksian seperti itu. Makanya saya mau katakan tadi, honorable, jadi terhormat. Orang tersebut punya kualitas sebagai hamba Tuhan dan kualifikasinya itu harus proper, saudara. Di sini dikatakan, ya, ada kata di situ episkoptemai. Saya sudah sampaikan episkoptemai itu melawat atau visitasi, episkopos, presbutros, elder, penatua atau bishop. Nah, saudara, Paulus memakai dua kata-kata yang sama mengenai hamba Tuhan di sini, bahwa Paulus katakan syarat-syarat untuk seorang penatua dan syarat-syarat untuk seorang diaken adalah orang yang mempunyai kecakapan atau karakter yang baik, saudara, ya. Jadi sama juga, jadi penatua dan diaken itu punya kapasitas yang terhormat. Jadi saya bilang, kalau engkau sudah gagal di dalam pernikahan, lebih baik stop, jangan melayani di tempat itu. Pergi keluar, cari tempat lain. Saya sarankan seperti itu. Kalau engkau sudah bercerai, ngapain engkau bertahan sebagai gembala di tempat di mana engkau bercerai dengan istrimu? Itu sudah tidak baik, sudah kesaksian hidupmu tidak akan terdengar dengan kuat. Karena engkau dikehendaki Alkitab harus mempunyai karakter terhormat. Engkau harus mempunyai karakter yang luar biasa. Karakter yang tanpa cacat celah, saudara. Jadi ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bahwa pada waktu itu, mengapa Paulus harus sampaikan sound doktrin ini? Pada waktu itu ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyebarkan Injilnya, yang mengajarkan kepada jemaat-jemaat doktrin-doktrin yang palsu. Dan bukan saja satu kali, tapi mereka mengajar secara konstan, terus menerus. Ya, jadi Paulus perlu sampaikan satu sound doktrin. Jadi saudara, melayani Tuhan, saya mau sampaikan, itu pekerjaan yang indah, itu pekerjaan yang luar biasa, itu pekerjaan yang sebenarnya tingkatnya tinggi. Saya tidak pernah menyesal terpanggil sebagai seorang hamba Tuhan, karena saya tahu pekerjaan itu
tinggi, saudara. Hamba Tuhan mau melayani Tuhan itu bukan karena engkau tergoda untuk menjadi populer, bukan karena engkau tergoda karena engkau akan dibayar, engkau menjadi kaya karena pelayanan itu, bukan karena engkau tergoda engkau supaya dihormati, ya. Banyak sekali orang mau jadi hamba Tuhan karena apa? Karena mereka ingin disanjung-sanjung, karena mereka ingin dihormati. Di tempat-tempat lain saya tahu untuk menjadi seorang penatua atau diaken duduknya itu di depan. Jadi dilihat oleh jemaat. Jemaat duduk di bawah, begitu ya. Penatuanya dan diakennya duduk di atas. Jadi memang kelihatan terhormat sekali. Engkau dilihat orang. Tapi saudara, ada tapinya. Menjadi seorang hamba Tuhan, engkau harus punya kualitas yang baik. Karaktermu harus baik, kualifikasi, kualitas hidupmu atau kualitas pelayananmu harus benar. Bukan karena engkau punya gelar-gelar sekuler, lalu semerta-merta langsung diangkat menjadi hamba Tuhan, langsung diangkat sebagai gembala. Tidak seperti itu. Engkau harus duduk belajar, engkau harus tahu doktrin yang benar, engkau harus tahu bagaimana menguliti firman Tuhan, bagaimana membedah firman Tuhan, sehingga bisa menghasilkan ajaran yang baik. Jadi hamba Tuhan itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, Paulus sudah sampaikan ini dan kita harus dengarkan perkataan ini. Bahkan di jemaat mula-mula mereka tahu perkataan ini. Pistos hologos, sound doktrinnya menjadi hamba Tuhan, itu adalah pekerjaan yang paling indah. Kalau engkau ingin jadi hamba Tuhan, engkau harus mengejar hal-hal yang tinggi dan mengejar karakter yang tinggi di dalam hidupmu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bless.